Pada video ini kita akan membahas uji perbandingan berpasangan atau pairwise comparison test yang umumnya merupakan kelanjutan dari analisis ragam atau ANOVA untuk membanding-bandingkan pasangan grup, pasangan perlakuan, pasangan populasi. Saya Bagus Sartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University. Untuk ilustrasi yang akan digunakan, misalnya kita ingin membandingkan rata-rata dari nilai siswa yang duduk di 3 kelompok baris di ruangan, yaitu baris depan, baris tengah, dan baris belakang. Sehingga kita ingin menguji apakah mu depan sama dengan mu tengah sama dengan mu dari yang belakang. Untuk itu kemudian yang dikerjakan adalah kita ambil contoh acak dari setiap kelompok baris tadi. Kemudian kita catat hasil pemahaman mereka terhadap mata pelajaran tertentu dan kita dapatkan skornya seperti ini. Ini skor-skor dari unit contoh yang kita dapatkan, dan dari sini kita bisa menghitung rata-rata untuk masing-masing grup. Jadi yang pertama 75, yang kedua 67, dan yang ketiga 53,5. Data yang kita miliki ini juga kemudian bisa kita lanjutkan pada proses pengolahan one way ANOVA atau analisis ragam satu arah, sehingga kita dapatkan tabel ANOVA seperti ini, di mana nilai F hitung kita adalah 5,9 yang kemudian bisa kita lanjutkan untuk memperoleh p-value sebesar 0,009 atau 9/1000. Karena p-value-nya sangat kecil, maka kita bisa membuat kesimpulan tolak H0 bahwa rata-rata dari ketiga kelompok ini, ketiga baris ini, kita katakan tidak sama besar. Jadi rata-ratanya ada yang berbeda. Tentu pertanyaannya adalah yang mana yang berbeda. Nah, uji perbandingan berpasangan ini sekali lagi dimotivasi dengan hasil dari uji analisis ragam atau ANOVA yang menyatakan tolak H0, yang kemudian kita ingin mendapatkan informasi lebih dalam populasi atau kelompok mana yang nilainya berbeda. Untuk itu kita buat pasangan-pasangan populasi I dan J, dan kita lakukan pengujian hipotesis apakah rata-rata yang ke I sama dengan rata-rata yang ke J. Ini kita lakukan berpasangan, jadi sepasang-sepasang. Kita lihat yang pertama yaitu uji BNT. Pada uji ini rata-rata itu dikatakan berbeda kalau selisihnya, jadi XI dikurangi XJ, X bar ini melebihi dari nilai BNT. Nilai BNT-nya sendiri kita peroleh menggunakan formula ini. Jadi nilai T dari sebaran T student dikalikan dengan akar dari kuadrat tengah galat dikalikan dengan akar 1/NI plus 1/NJ. Jadi kuadrat tengah galat ini tentu saja kita peroleh dari tabel ANOVA kita, sementara NI dan NJ adalah ukuran contoh masing-masing grup yang ingin kita bandingkan. Uji yang kedua adalah uji beda nyata jujur atau honestly significant difference. Yang berbeda adalah nanti tidak kita gunakan nilai BNT sebagai pembandingnya, ini adalah nilai BNJ. Perbedaan antara nilai BNT dan BNJ ini terletak pada tabel yang digunakan atau nilai konstanta pengali yang digunakan ini. Kalau sebelumnya menggunakan nilai dari sebaran T student, yang ini menggunakan nilai dari sebaran yang disuplai oleh
Tukey. Tukey ini nama ahli yang mengusulkan uji ini. Dan ini adalah tabel nilai-nilai Tukey yang bisa kita temukan. Tentu saja nanti pada saat menggunakan software, software akan secara otomatis akan mengenerate p-value dari pengujian, sehingga kita tidak perlu melihat tabel ini sebetulnya, kecuali kalau kita mengerjakannya secara manual. Nah, menyambung dari persoalan yang tadi, jadi sekali lagi kita sudah mendapatkan data, kemudian mendapatkan tabel ANOVA-nya. Mohon maaf, ini harusnya X yang ketiga. Dan kita dapatkan bahwa ini tabel ANOVA-nya, ini adalah 161, ini yang tadi kita sebut sebagai kuadrat tengah Galat, jadi 161,2. Dan ini akan kita gunakan dalam pengujian BNT dan BNC. Kita lihat dulu yang BNT. Nilai konstanta pengali, kalau kita lihat pada tabel T student, pada derajat bebas 21, ini adalah 2,080, sehingga nilai BNT-nya bisa kita dapatkan dari ini nilai T, kemudian ini akar dari KTG, dan ini adalah akar dari per N1 plus per N2. Kita dapatkan 13. 13 itu artinya apa? Artinya kalau selisihnya ini lebih dari 13, itu berarti perbedaannya signifikan. Tapi kalau tidak, berarti perbedaannya tidak signifikan. Yang kalau kita lihat perbedaannya ini hanya sekitar 8,5, jadi bedanya mungkin sekitar 8,6. Karena 8,6 kurang dari 13, maka kita katakan tidak signifikan. Berbeda halnya dengan ketika kita membandingkan depan dengan belakang. Jadi kalau tadi depan kita bandingkan dengan tengah, sekarang kita bandingkan depan dengan belakang. BNT-nya 13, sementara selisihnya ini sekitar 21, barangkali 21 atau 22,2, sehingga selisihnya lebih besar daripada 13. Karena itu kita katakan signifikan. Dan yang ketiga, ini tengah dibandingkan belakang, ini kita dapatkan BNT-nya 12, sementara selisihnya ini juga sekitar 14 atau 13 lebih, 13,6. Jadi karena lebih dari 12,8, maka ini juga kita katakan signifikan. Jadi kita dapatkan depan dibandingkan tengah itu tidak signifikan, jadi depan dan tengah dianggap sama, tapi depan dan belakang, tengah dan belakang itu dianggap berbeda. Cara menampilkan ini seringkali yang dilakukan adalah ini kalau depan, tengah, dan belakang kita urutkan dari yang rata-ratanya paling besar. Tadi ini kan 75, kemudian ini 67, ini 53 dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Kemudian kita beri tanda garis untuk menunjukkan bahwa depan dan tengah itu tidak berbeda, sementara belakang itu berbeda. Jadi membuat kelompok sendiri nih. Sementara depan dan tengah ini masih dianggap satu grup, nilainya sama, belakang ini berbeda. Atau ada juga yang menggunakan kode huruf, jadi misalkan depan dan tengah itu sama, jadi kodenya sama-sama A, sementara belakang kodenya B, karena kelompok yang lain yang signifikan bedanya dengan depan dan tengah. Kalau kita menggunakan uji beda nyata jujur, maka kita akan dapatkan faktor pengalinya itu adalah 2,94 untuk alfa 5%, sehingga yang berbeda dengan formula BNT sebelumnya itu ada pada pengali ini. Karena pengalinya berbeda dan pengali pada Tuge itu lebih besar dibandingkan pengali pada BNJ, maka kita lihat nilai BNJ-nya akan lebih besar. Jadi sekarang kemudian kita lihat kalau selisihnya lebih dari BNJ kita katakan signifikan, kalau selisihnya tidak lebih dari BNJ kita katakan tidak signifikan. Jadi tadi ini bedanya sekitar 8,6, maka kita katakan tidak signifikan karena batasnya 18, ini 22-an, kita katakan signifikan karena lebih dari 19,
dan ini selisihnya 13,6. Ini juga tidak signifikan karena BNJ-nya atau batasnya itu 18. Dalam penyajian kita bisa tuliskan seperti ini bahwa D dan T itu satu kelompok, tapi T atau tengah itu juga satu kelompok dengan yang belakang. Jadi T itu seperti transisi antara sama dengan depan dengan sama dengan belakang. Atau dalam notasi kita katakan, notasi yang lain kita katakan D dan T itu A, tapi T dan B itu B notasinya. Demikian penjelasan mengenai uji perbandingan berpasangan atau pairwise comparison test yang biasanya dilakukan sebagai uji lanjut setelah melakukan analisis ragam atau ANOVA. Terima kasih.